Saya bilang Jokowi itu curang. Jokowi itu teman-teman dia terlalu banyak, dia punya banyak teman kelihatan komunis. Ini orang harus mundur, dia nggak boleh jadi presiden Indonesia. Malam kedua dia bilang kamu besok harus masuk penjara. Untuk apa saya bilang? Saya salah apa? What is the charge? Saya bilang. Dibawa saya ke dalam ini Polres lagi ini sombong. Ini orang asing kita ditangkap. Dia lagi omongin Jokowi. Ini ada kasus IT. Dia lagi omong ini sama media. Saya lagi, saya shock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, saudara sekalian, saya punya tamu yang sangat istimewa. Pernah menjadi tamu di RH Channel, tetapi pada waktu itu ceritanya berbeda. Jadi Jerry the Grey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jerry the Grey ini adalah nanti kita detailnya di dia. Yang jelas adalah bule pastinya, ya kan, warga negara Amerika Serikat yang kemudian sudah menjadi warga negara Republik Indonesia sejak tahun berapa nanti kita juga akan mendengarkan dari yang bersangkutan. Tetapi dia memiliki cerita yang sebenarnya menyesakkan juga, karena dia termasuk korban rezim Jokowi juga, korban pemerintahan Jokowi. Jadi pernah ditangkap dan ditahan selama berapa? 3-4 bulan ya? 4 bulan. Selama 4 bulan, tapi dampaknya setelah itu ternyata pada hal-hal lain. Nah, nanti kita akan tanyakan lebih lanjut, tetapi sebelumnya saya ingin basa-basi dulu. Sehat Jerry ya? Alhamdulillah saya masih hidup. Oke, luar biasa. Dia selalu bilang begitu. Alhamdulillah saya masih hidup, dan saya pun dibilang begitu. Alhamdulillah masih hidup. Masih hidup juga ya? Iya, apalagi ya kan. Kalau kita bilang apalagi yang kita mau alhamdulillah kan, kecuali bahwa kita masih hidup ya. We are still alive. Ya. Jadi saudara sekalian, Jerry sebelum dia bercerita, saya akan tanyakan dulu identitasnya. Are you ready? Insyaallah siap. Jadi Jerry the Grey ya? Ya. Itu gimana kalau pronunciation yang benarnya itu? Itu Jerry D. Grey, nama lengkap Jerry Dwayne Gray. Oh, Dwayne itu gimana tulisannya? D U A N A. Oh, jadi Jerry Dwayne Gray. Tapi lebih dikenal dengan Jerry D. Grey. Ya. Terus ada banyak buku saya tulis, selalu ada nama Jerry D. Grey. Dipendekin. Jadi saudara sekalian, beliau ini banyak menulis buku, dan nanti kita tampilkan buku-buku Jerry ya. Ada di belakang saya tuh, ada Jerry ya. Oh, ada. Ada. Nanti saya pernah dibaca enggak? Pernah baca? Minimal saya taruh. Minimal saya taruh ya kan. Karena bidangnya memang Rasulullah is my doctor ya kan. Rasulullah is my doctor. Is my doctor. Bestseller lama. Macam-macam lah ya. Nah, tetapi nanti kita akan banyak tahu. Kalau kelahiran tanggal berapa, Jer? Di Amerika Serikat ya? Bukan, saya lahir di tahun 60, ya, bulan September, ya, di Wiesbaden, Jerman. Oke, tanggal? Harus kasih tahu tanggal juga ya? Siapa tahu ya kan? Oke, tanggal 24. Oh, 24 September? Iya. Masya Allah. Anak saya Noval Fikri tanggal 25.
September. Oh, saya 1 hari Lebih tua. 1 hari lebih tua. jadi Naufal Fikri 25 September. Jadi cuma 1 hari aja bedanya tuanya ya. Dan saya lebih tua karena saya Januari ya. Oh, ini lebih muda. Because ini Januari di belakang, jangan ikut Januari tahun ini, but tanggal 2. Oh enggak dong, kalau sama-sama tahun itu harus sama tahunnya. Oh, harus sama tahun ya, nggak boleh curang. Oke, Jerry ya. Anda sebelumnya warga negara Amerika Serikat. Ya, saya lahir di Jerman, masih bayi keluarga migrasi ke Amerika ya. Ya. Saya besar di Amerika. Masih kecil, kok keluarga bermigrasi ke Amerika Serikat tuh berarti warga negara Jerman, orang tua? Iya. I see, oke. So, ibu saya warga negara Jerman. Ya. Ayah saya imigran dari Jerman, udah warga negara Amerika. Oke. Ketemu ibu saya di Jerman, Ya. nikah di sana, saya lahir di sana, migrasi ke Amerika. Ya. Berarti Anda warga negara Amerika Serikat bukan by birth, tetapi karena apa ya, proses naturalisasi begitu ya? Ya, itu otomatis saya punya Dua kewarganegaraan. dua warga negaraan. Oke, jadi warga negara Amerika Serikat dan warga negara Jerman. Iya. Oke, lalu kemudian bisa menjadi warga negara Indonesia, jalan ceritanya seperti apa? Ini cerita panjang, bisa 2 jam, but untuk simple, Ya. ya, saya di Arab Saudi, itu mulai dari Arab Saudi ya. Ya. So di Arab Saudi, alhamdulillah saya teknisi pesawat di sana. Raja Fahd punya pesawat pribadi. Ya. Alhamdulillah dapat hidayah di sana, saya masuk Islam di sana. Oke. Saya juga master instructor diver. Diver, oke. So di teman-teman Indonesia di sana, promosi Indonesia, dia bilang Jerry suka air laut, di diving bagus, surfing bagus, mancing bagus, Jerry Muslim, Jerry orang bule. You speak English at that time. At that time speak English. Okay. So bahasa terima kasih aja belum kenal. I see. Okay. So, Jerry datang ke Indonesia, insya Allah jadi orang kaya. Okay. Nah ini masih tunggu kaya itu. But the kaya memang jadi orang kaya, bukan kaya duit. Ya. Kaya berkat dari Allah, ada banyak sadar, banyak knowledge, banyak lihat. Saya lihat di Kaya pengalaman, kaya ilmu. ya kaya ilmu. Oke. Ilmu macam-macam dari kesehatan, politik, politik internasional dan lain-lain. And saya sudah di luar Amerika, saya lihat Amerika dari luar, and saya juga mantan Angkatan Udara Amerika 4 tahun. Oke. So kontrak 4 tahun, habis 4 tahun saya nggak perpanjang lagi. Kok bisa begitu ya? Memang sistemnya berbeda kalau di Amerika ya. Based on contract begitu? Ya. Untuk menjadi angkatan bersenjatanya itu? Ya, beda dari Indonesia. Indonesia masuk masuk tentara di sini. Ya. Ini sampai pensiun. Ya. Ya. Tentara di sini nasionalisme tinggi. Ya. Tentara di sini cinta Indonesia. Tentara di Amerika cinta Amerika, itu film Hollywood aja. Oke, good So, good point. Dari cuma situ, 4 tahun aja. ya 4 tahun aja saya nggak suka, saya keluar. Itu keluar tuh bisa begitu saja atau karena kontraknya sudah selesai? Kontrak udah selesai, saya harus naikin tangan lagi untuk masuk lagi. Sumpah gitu lagi ya? Ya, I have to swear in seperti bahasa Inggris ya. Saya sudah nggak suka Jadi pada waktu itu berapa tahun masuk tentara itu? Usia berapa? Masuk tentara. Iya, masuk angkatan udara. Saya umur 17 tahun. Oh, jadi dari 17 tahun ke 21 tahun cuma? Ya. And then selesai? Selesai. Dari 21 tahun kemana setelah itu? Habis itu, saya masuk, kenapa saya masuk Angkatan Udara, saya bikin kontrak, yang penting Amerika nggak perang sama negara lain ya. Ya.
boleh di universitas malam, dia bayar 66%. So, pagi siang saya kerja, malam universitas. Ada perang, itu lain lagi. Saya harus ada tugas Angkatan Udara. Habis 4 tahun, saya udah lulus sama universitas di Honolulu, Hawaii. Ya. Ya, sudah lulus, sudah selesai. Saya nggak mau perpanjang lagi. Oke, intinya waktu di Angkatan Udara kerja dari pagi sampai sore, malamnya ke kuliah ya? Kuliah. Ya. Oke, dan kemudian tamat undergraduate. Betul. Undergraduate di bidang? Untuk structural engineering pesawat. Oke. Jadi engineering pesawat. Ya. Nah, setelah itu sudah kita langsung shortcut karena cerita Jerry kan ada pernah ya. Langsung masuk ke Indonesia tahun berapa dan tahun berapa jadi warga negara? Oke. Alhamdulillah tahun 84 di Arab Saudi saya masuk Islam. Ya. Tambah 3 bulan Hajj. Ya. Tahun 85 datang ke Indonesia. Bulan Juni ini saya tanggal 21 Juni, tanggal 19 Juni Ya. tahun 85 saya masuk Indonesia. Oke, berarti sekarang udah 40 tahun. 40 tahun pas bulan ini. I see. Oke. 40 tahun masuk ke Indonesia. Waktu itu datang ke Indonesia sebagai turis, Oh bukan, sebagai wisatawan. saya tugas di sini Marine Resort Consultant, Ya. guru besar diving. Ya. Saya bantu industri pariwisata diving di kantor di Jakarta. I see. Jadi, Saya udah keliling seluruh Indonesia untuk investigasi mana ada tempat bagus untuk wisata laut, mana enggak bagus. Menteri dulu Yopave waktu Job itu. Afi, ya, Menteri Pariwisata ya. Ya, dia kirim kita kemana-mana. Dan ada ininya. Ada berarti kalau sertifikat sebagai diver, Jerry itu sudah apa? Sudah guru Master besar. Instructor Diver. Itu sudah guru besar ya. Ya, guru paling besar di Indonesia waktu itu ada kurang lebih 2,000 warga Indonesia dapat sertifikat internasional dari saya. Oke. Latihan sama saya di sini. Now, niat saya mau masuk Indonesia paling 3 tahun. Saya mau mancing, mau senang-senang lihat-lihat air laut. Saya juga suka surfing ya. Indonesia ada banyak surfing bagus. But 3 tahun jadi 6 tahun, jadi 9 tahun, Oke. jadi 12 tahun. Masalah di sini, saya suka air laut di sini, but juga culture di Indonesia. I see. Masakan Padang enak, And pedas, banyak rasa, ya. terus sehat. Oke. Terus dapat istri dari orang Sunda. Ya. Now, alhamdulillah saya dapat istri dari Indonesia. Oke. Saya pulang, mulai pulang, Assalamualaikum, Ya. masuk rumah, cium tangan. Cium tangan. Mana ada bule di Amerika cium tangan suami? Enggak Oke. pernah lihat itu ya. Oke. So, saya suka Indonesia. Oke. Tahun berapa menikahnya? Saya nikah tahun 2000. Nikah tahun 2000. Ya. Oke. Berarti sekarang sudah 25 tahun ya? 25 Putra tahun. berapa, Jer? Satu ya, putra satu. Usia berapa sekarang putranya? Bulan Oktober sudah 25. 25. Oke, Oktober 25. Karena begini, biasanya orang bule itu nggak mau ditanya ya kan, sudah nikah atau belum, punya anak atau belum. Itu bedanya dengan orang Indonesia. Orang Indonesia selalu tanya begitu. Selalu tanya. Ya, oke, kita selesai ya. Backgroundnya Jerry ya. Sekarang kejadian apa yang membuat Jerry kemudian dipenjara? Barangkali bisa diceritakan secara detail. Nah, ini yang jauh lebih detail dan harus lebih precise ya, lebih tepat, lebih waktunya dan lain sebagainya. Silakan. Oh, alhamdulillah sudah jadi warga negara Indonesia. Ya. Tahun berapa? Tahun 2010. 2010. Oke, terus. So saya boleh ikut pemilu. Ya. Now,
tahun 2019 saya nggak suka hasil pemilu. 2014 Anda ikut pemilu? 2014 juga ikut. Oke. Dan juga nggak suka hasil pemilu. Okay, yeah. But tahun 2019 saya cukup marah sama hasil pemilu. Kelihatan dari mata saya, dari yang saya bisa lihat, ini curang banget. Nggak benar itu. Ya. Terus saya ikut, bukan saya member, but saya turun sama-sama grup 212. Oke. Lagi demo-demo hasil pemilu ya. Ya. Bulan Juni. Di depan Bawaslu itu ya? Betul. Oke. Terus ada orang tanyain saya, kondisi Indonesia sekarang, minta komentar dari saya. Saya kasih dia komentar. Yang tanya orang Indonesia atau orang bule? Orang asing? Orang Indonesia, Ustadz. Oke. Ya. Terus, but kelihatan Ustadz, nggak benar itu. Ini ada orang kerjaan saya, my feeling, the setting saya untuk jatuh ya. Oke. So, saya sebelum itu tulis banyak buku-buku controversial, bukan controversial dalam negeri, but di luar negeri. Masalah WTC, kesehatan dan lain-lain ya. So, ada musuh dari segmen itu di luar negeri. Ini cerita lain ya. Yeah. So, dia tanya sama saya dari opini saya, feeling saya gimana ini Indonesia sekarang, dan saya bilang, dan dia rekam ini, saya kurang sadar, lagi puasa, lagi lemah juga itu dalam bulan puasa, saya bilang kurang lebih ya, Pak Jokowi itu bulan Mei kali sepertinya ya. Itu Mei ya, bulan Mei itu. Akhir Mei, kurang lebih akhir Mei, udah dekat bulan Juni. Oke. Ya. Oke. So saya bilang Jokowi itu curang. Jokowi itu teman-teman dia terlalu banyak, dia punya banyak teman kelihatan komunis. Ini orang harus mundur, dia nggak boleh jadi presiden Indonesia. Oke. Saya omong kurang lebih seperti itu. Ya. Assalamualaikum Pak Jerry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah lihat keadaan kondisi saat ini. Gimana menurut Pak Jerry untuk Indonesia ke depannya nih, melihat saat-saat ini? Oh, memang kondisi Indonesia sekarang sangat parah. Terlalu banyak curangan sama rezim yang ada sekarang. Sudah jelas ada infiltrasi komunis dan lain-lain masuk Indonesia, mau diambil negara ini untuk dia punya sendiri. Ya. Di rakyat Indonesia bukan Muslim aja, kita semua harus bersatu, harus maju sampai negara ini kembali jujur lagi, sampai Presiden Republik Indonesia nama Prabowo, bukan nama yang sekarang. Yang sekarang sudah jujur, tidak benar, dia harus mundur dan juga harus kena hukum. Dia nggak ikut konstitusi Indonesia, dia nggak benar, dan ini memang untuk Republik Indonesia dia harus turun cepat, jangan tunggu sampai Oktober terlalu lambat. Terima kasih Pak Jerry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus udah saya ikut demo-demo sampai bentrok sama polisi, ada banyak gas air mata, udah saya pulang. Itu yang di depan Bawaslu ya? Ya, betul. Ya, oke. Terus tambah kurang lebih 2 hari, banyak SMS dari teman. Video saya lagi omong itu ada di internet, viral. Just super viral, overnight. Terus kamu harus waspada, jangan omong itu, Jokowi harus hati-hati, nggak boleh omong itu. Saya jadi stres. Nggak hari besok kurang lebih 3 hari habis omong itu, ada polisi sama RT. Polisi mau sama RT datang ke rumah saya. Terus polisi mau omong aja, mau dijelasin ada apa jadi hari itu, saya jelasin. So kamu nggak rekam itu? Enggak. Kamu nggak taruh di internet? Enggak. Ini saya tidak tahu orang ini rekam itu. Polisi
bilang, Jerry bisa nggak ikut kita ke Polres Jakarta Barat, dijelasin masalah ini, biar semua udah jelas. Yeah. Oke. Waktu sampai ke Polres, keluar dari mobil, polisi kiri kanan pegang saya. Seperti saya kriminal. Ya. Di depan saya banyak amat wartawan. Ini bohong itu polisi. Terus dia nggak bawa surat ke rumah saya untuk tangkap saya. Ya. Terus dibawa saya ke dalam. Ini Polres. Lagi ini sombong, ini orang asing kita ditangkap, dia lagi omongin Jokowi, ini ada kasus IT, dia lagi omong ini sama media, saya lagi, saya shock. Saya bukan criminal, I break no law, it's my, dalam bahasa English, it's my Indonesian right, freedom of expresi. Saya salah apa? Ya. Saya enggak, itu bukan hoax, itu bukan, and sekarang udah bisa lihat jelas semua di dalam video itu, saya taruh di situ atau enggak, itu benar. Itu semua yang saya lagi omong. But, Nah, yang komentar Jerry itu bukan Jerry yang masukkan ke dalam internet itu ya? enggak, saya enggak masuk ke dalam internet. Okay, ini just lagi omong sama yang grup ini. Ya. Terus di penjara satu malam, bukan di penjara, di ruangan di atas ya, harus duduk di situ satu malam. Hari besok Di Polres Jakarta Barat itu ya? di Polres Jakarta Barat. Ya. Duduk sudah 2 hari di situ. Malam kedua dia bilang kamu besok harus masuk penjara. Untuk apa? Saya bilang. Saya salah apa? What is the charge? Saya bilang. Saya apa? Itu my right. Aku orang Indonesia. Itu freedom expression is my right. You have no right to have me here. And mana itu surat? No surat. Nggak ada surat. No charge. Saya charge apa? 2 bulan. No charge. No charge. Nggak ada charge. Yeah. Nggak ambil fingerprint. Biasa harus, di fingerprint foto-foto. Kriminal nggak ada seperti itu. Nah, malam itu dimasukin penjara. Di penjara udah penuh sama grup 212. Oke. Penuh parah. Tidur. Maaf. Penuh dengan grup 212. Penuh dengan orang yang ikut demo di Bawaslu itu ya? Ya, 212 itu. Ada berapa banyak orang ditangkap malam itu? Enggak ya, tapi itu bukan 212, tapi itu demo di Bawaslu. Karena kalau 212 itu bulan Desember. Ya, 212 Desember, but orang sama. Ya, yang tapi, ikut tapi eventnya berbeda. Event beda. Mungkin bisa saja ada orang 212 dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah itu demo pendukung Prabowo di depan Bawaslu. Betul. Oke. And saya dulu yang grup 212 ini kenapa omong itu? Karena dia pernah yang ikut grup 212 ada berapa banyak orang saya kenal, dan ada berapa ustadz juga masuk penjara. So kita seperti ikan sardin di dalam kaleng tidur begini. Itu di Polres Jakarta Barat. Di Polres Jakarta Barat. Berapa orang luas ruangannya berapa? Lalu berapa orang di dalam sana? Itu ruangan masuk 6 orang udah penuh banget. Oke. And kita kurang lebih 15. Oke, jadi di ruangan yang harusnya 6 orang saja sudah penuh, Jerry 15 orang. 6 orang sudah nggak enak, 4 orang cukup enak, but kurang lebih 16 orang atau 15 orang. Oke. Tidak kasih anduk, tidak kasih sabun, tidak kasih sikat gigi, tidak kasih obat untuk pel, tidak bisa bersihin lantai. Itu toilet minta ampun, itu jorok kotor minta ampun. Mampet. Nggak mampet, but kotor. Bau, amis. And di tempat tidur di semen, nggak ada mattress, nggak ada pillow, seperti itu. Tidak ada matras, tidak ada bantal ya? Ya, nggak ada bantal, and
tidur ada berapa jenis, minimal 3 jenis semut digigit saya lagi tidur di situ. Oke. Because orang tidur di situ, makan di situ juga. Ya. Terus digigit nyamuk. And then saya di ujung, di sel di ujung, tidak ada udara masuk. Now, saya no smoking. Ya, smoking nggak sehat. Itu hampir semua orang di dalam sel rokok. Ada tulis no smoking. Nggak boleh rokok di situ. Tidak boleh rokok di situ. Tapi ngerokok semua. Tanya sama semua prisoner di situ. Itu ada satu pun orang omong nggak boleh rokok. Tanya pada tahanan. Ya, sama yang tahanan Ya. di situ. Everybody smoking. Ada polisi sendiri jual. Itu nggak boleh rokok. But dia rokok dari mana? Nggak bisa ambil dari luar. Ya. Polisi datang malam, jual rokok. And then dia rokok. And then kita punya kipas angin yang kecil. Yang pakai ada seperti tali. Ya. Iya. Dia quick. Bikin suara. Nggak bisa tidur. Angin sangat kurang untuk 15 orang. Ya. Panas, dehidrasi. Air untuk minum, air dari tanah di situ, dari tanah, Ya. dimasukkan bungkus plastik, dikasih kita untuk minum. Saya nggak mau. Itu berapa hari pertama di situ saya nggak mau minum. Saya nggak mau minum air itu air dari mana? Ini dalam plastik ya, kantong plastik. Terus Bukan air dalam kemasan ya, bukan ya? air dalam kemasan harus bayar. Oke. Dia nggak mau kasih. Ya, oke. Mau bayar, oke. Nggak mau bayar, saya nggak mau. And then Bayar. bayar. Ya. So keluarga waktu saya di sana 4 bulan, alhamdulillah keluarga. Jadi 4 bulan itu di tahanan di Polres Jakarta Barat selama 4 bulan itu 15 orang itu 4 bulan itu. Oh enggak, itu awal. Okay. Lama-lama ada yang dipindah ke penjara lain ya. Ya. Paling sedikit ya yang bulan akhir ada 6 orang. 6 orang, oke. Di dalam penjara. But itu pimpinan penjara dari awal dikerjain saya. Dia sangat kasar sama saya. Maaf saya lupa nama dia, but ada perlu di buku saya pernah ditulis. But saya nggak bawa malam ini. Yeah. So Bukan dikerjain saya. Saya dikerjain dia. Oke, nggak apa-apa. ya dia Dia ngerjain Jerry. ya betul. Ya. Maaf bahasa saya masih ada sedikit kurang ya. Oke. But saya nggak boleh keluar dari kamar. Oke. Saya nggak boleh lihat matahari. Oke. Ya. Dia minta duit minimal 5 juta per bulan. Saya nggak mau kasih. Oke. Sampai dia datang ke sel saya marah. Harus kasih uang. Nggak kasih uang, kita dipukul kamu setengah. Ayo kamu. Saya udah 3 hari, hampir 4 hari nggak tidur. Tidak bisa tidur. Rokok, berisik. And itu guard di dalam penjara itu berapa malam. Karaoke malam jam 1-2 pagi dinyalain stereo tinggi di penjara itu. Gila itu. Itu polisi sendiri main karaoke. Jadi penjaganya malah karaoke. Iya. Oke. And saya tulis nama dia juga if ada perlu. Yeah. But kembali udah emosi, udah capek, udah marah ya. And then itu Kasat omong kita bilang dia nama Kasat. Yeah. Pimpinan penjara ya. Yeah. Kita di situ omong di situ harus kasih nama Kasat ya. So kita kasih nama Kasat. Yeah. Dia omong itu, saya bilang, ayo bunuh aku. Kamu berani bunuh aku? Do it sekarang. Saya teriak. Yeah. Kamu bunuh aku, kamu dapat semua dosa dari aku. Kamu masuk neraka. Alhamdulillah saya masuk surga. Berani enggak? Semua polisi lari ke sel saya. Karena dia pikir kita lagi perang fisik.
Oke, lagi berkelahi Saya ya? marah. Ya. And dia masuk pasti saya bisa bunuh dia. Saya udah capek sama intimidasi dari dia. Ya. Alhamdulillah. Waktu ribut itu Jerry di dalam, dia di luar. Ya, saya di dalam, dia di luar. Dia nggak berani masuk dalam. Okay. Orang pendek. Saya nggak suka orang itu. Ini iblis. So di kondisi nggak sehat, saya dapat bronkitis, ya, dari bronkitis dalam bahasa Indonesia ya. So alhamdulillah latihan bahasa Indonesia lebih tajam ya. So maaf if ada sedikit emosi ya, because ini mimpi buruk untuk saya sama keluarga juga ya. Saya kena bronkitis. Susah nafas. Itu hari keberapa itu? 2 minggu saya sudah ada masalah nafas. Saya enggak kuat sama rokok sama sekali. And ini ruangan enggak ada sirkulasi udara. And saya enggak boleh keluar kamar. Yang lain-lain dapat bisa keluar kamar malam, bisa pesan makanan dari luar. If ada turun duit, saya nggak suka korupsi, saya nggak mau turun duit. Udah saya di situ aja. Terus nggak seperti harus dikerjain Mr. Jerry. Ya, Jerry nggak boleh ada privilege yang hak semua prisoner harus bisa keluar nafas, udara yang bersih, lihat matahari sedikit-sedikit, kondisi udah cukup buruk. Jadi selama 4 bulan itu tidak pernah keluar? Keluar nanti. Ini cerita ada di awal-awal ya? Ya, awal-awal. So dalam kondisi ini istri datang, 2 kali seminggu bisa lihat saya, but dari kaca kecil. Nggak bisa saya sama dia, nggak ada kaca kecil. Baru bisa lihat dia ya, dan saya kasih tahu kondisi saya nggak boleh ketemu dokter. Dia marah. So masalah kasus saya yang masuk campur, alhamdulillah dia langsung ke Yusuf Kala. Dia masih wakil presiden. Ada surat turun langsung ke Polres. Sama waspada bla bla, harus ini bule ini punya hak, seperti itu. Ada itu surat dari siapa itu? Ada surat dari siapa? Dari kantor, dari the office of Yusuf Kala. Ada tanda tangan dia di situ. Kantor Wapres ya? Wapres Indonesia. So ini sudah cukup kuat itu ya. Istri saya teman, ada mantan kepala MK, saya lupa nama dia ya, maaf. Mantan kepala MK, mantan ketua MK. Ketua MK. Tahun 2019. Bukan sebelum itu. Kalau jauh. Sebelum itu, kan ketua MK itu ada satu. Ketua MK pertama, ketua ya? Jimli As-Sidiki, bukan ya? Bukan. Yang kedua Mahfud MD. Bisa jadi, saya harus tanya sama istri dulu. Oke. Terus. Saya takut salah omong ya. Saya nggak mau bikin fitnah atau apa. So dia masuk campur. Kenapa dia masuk? Ini dia masuk campur nanti. Nanti saya dijelasin itu. Ada wali saya waktu saya nikah dari TNI, Letjen Agus Sutomo. Istri kasih tahu dia, ya. Habis berapa hari, jam 11 malam, istri Agus Sutomo sama anak dia dokter, datang ke sana, langsung datang ke Polres Jakarta Barat. Betul. Istri Agus Sutomo. Agus Sutomo sama anak dia. Anak dia dokter. Agus Sutomo, istri Jerry sama anak Agus Sutomo datang. Istri nggak datang. Agus Sutomo sama anak sendiri. So mau lihat kondisi saya, and dipanggil saya ke kamar Polres. Nah,
saya nggak suka itu. Ini Polres keluar dari kamar, Assalamualaikum, Mr. Jerry. Saya kecewa. Terus waktu tahan saya Assalamualaikum sama dia nggak mau jawab. Ini nggak benar itu. Ini orang fake banget, nggak suka itu. But dia begitu di depan Agus Sutomo. So saya kasih tahu anak dia kondisi saya ini. Dia bawa obat, 1 tas obat. Nah, nggak periksa lagi. Ini tas obat bisa bawa ke dalam penjara. Nggak ada siapa periksa saya. Apa itu? Apa ini? Terus tambah 2 hari bisa ke dokter, ada klinik dekat situ. Nggak ada bantu sama sekali. But alhamdulillah dari situ sudah bisa keluar setengah jam di bawah matahari, lihat-lihat ya. Sudah ada yang bantu. Itu setelah berapa hari itu kira-kira? Setelah 1 bulan? Setelah berapa hari? Kurang lebih ini sudah 6 minggu. Oh, sudah 6 minggu. Oke, 1,5 bulan ya kurang lebih ya. Sudah mau mulai 2 bulan ya. Oke. Di pimpinan penjara diganti. Alhamdulillah yang pimpinan penjara yang baru, istri dia suka baca buku-buku saya tulis. So dia baik sekali sama saya. Saya boleh keluar dari dia bilang setiap hari saya ada di sini, Pak Jerry boleh keluar dari kamar. Because dia tahu ada banyak intervensi dari luar. Ini harus baik sama dia, harus jaga orang ini ya. I see. And saya juga sedih waktu saya masuk penjara, nggak ada televisi ya. Lama-lama keluarga kasih tahu saya, itu saya korban fitnah. Tadi ditangkap mantan Angkatan Udara Jerry DeGrey. Kenapa harus omong mantan Angkatan Udara? Itu saya di Angkatan Udara dari tahun 78 sampai 82. Itu 20-30 tahun sebelum ya. Ini nggak ada urusan itu. And then dia bilang mantan Angkatan Udara Amerika kelihatan agen CIA. Itu fitnah. Itu saya juga wartawan, investigative wartawan. Saya tugas investigative wartawan. Itu fitnah. Itu nggak ada fakta. And ampun saya mau bakar dia di sidang, but itu Jokowi masih presiden. Nggak bisa apa-apa sama itu. You cannot bahasa Inggris do anything ya. Sampai sekarang saya masih Jerry sakit. Pernah di sidang? Pernah di sidang. Habis 2 bulan, saya dapat charge. Ada undang-undang baru. And then ada undang ini itu. Apa itu? Kamu bikin Presiden Republik Indonesia malu. Dia harus malu. Dia begitu. Saya nggak salah. Kenapa saya bikin dia malu dari kesalahan dia? Saya lagi omong dia salah ini. Itu benar, itu betul. But nggak ada niat mau expose ke media, ke internet. Ada orang lain rekam itu. Saya nggak salah omong itu. Saya supporter Prabowo. Saya ikut Prabowo. Saya lihat itu pemilu nggak adil, nggak benar. So, kamu harus sidang. Datang ke sana. Setelah 2 bulan di sidang. Sudah 2 bulan baru ke kejaksaan. Di orang-orang duduk di situ ditanya ini tanya itu, masalah kasus ini ya. Terus dia lagi. Tapi tetap tahanannya di Polres Jakarta Barat tetap. Saya tetap di Polres Jakarta Barat. Terus. So di polisi antar saya ke sana, dibalikin saya ke sana. Itu hari, alhamdulillah habis 2 bulan, itu hari pertama bisa lihat istri saya mau nangis. Saya kasih dalam lubang kecil ini 2 kali seminggu nggak bisa omong 5 menit sama dia nggak kasih. So
bukan mau nangis, memang nangis. Saya lihat dia bisa pegang tangan istri, ya. Terus setelah 2 bulan, di mana pegang tangan istri? Pas keluar dari mobil polisi, ada istri di tempat parkir. Ya. Istri ikut saya ke dalam. Ya, Ke dalam mana? Ke dalam Polres Jakarta Barat atau ke dalam ruang sidang pengadilan? bukan pengadilan, but kejaksaan. Oh, kejaksaan, oke. Ya, so anggota di situ mau daftar dan lain-lain. Yeah. Dan bahasa saya, Bang Refli udah tahu ada sedikit kurang. Takut saya salah ngerti. Dia harus ada di situ. Ya. So di anggota di situ ada kontak terus sama istri saya. Ini habis berapa hari dipanggil istri saya, anak ikut. Anak lagi rekam suara dari HP di dalam jaket dia ya. Minta 200 juta untuk amankan saya. Yang minta siapa? Yang anggota kejaksa. Oke. Ya, di office di situ yang handling kasus saya ya. Itu kurang ajar banget. And then istri, kita nggak ada banyak duit ya. And istri nangis ke penjara, nangis. Misalnya saya bilang, ini sudah Allah's will, tidak apa-apa. Jangan, saya nggak ikut korupsi, saya mati di sini, tidak apa-apa, tolong didoain saya. Jangan kasih dia satu rupiah pun. And Agus Sutomo juga bilang sama istri saya, jangan dibayar dia. And yang pimpinan penjara yang besar, dia baik sama saya. Yang istrinya suka baca buku Jerry. Ya, yang istri suka baca buku saya. Saya, Pak, boleh minta rekomendasi? Saya kasih tahu dia, Jerry, jangan kasih duit. Dia sendiri. Minta nasihat. Ya, saya tanya sama pimpinan penjara. Ya, waktu di penjara, ke saya lagi sedih. Kenapa Jerry sedih? Dia tanya sama saya, dan saya dijelasin. Jerry jangan. Dia sendiri bilang itu, ya. So jadi teman. Bilang jangan kasih gitu ya. Ya, jadi teman ya di penjara, dapat kopi, bisa nikmat di luar sebentar setiap hari ya. And then saya bisa lari sedikit di ruangan itu biar badan ada sedikit kuat ya, bisa tambah kuat. Habis itu masuk proses sidang, but dari saya mau expose ini ke media ya. But dari kejaksaan jangan mau Jerry nggak lama di penjara, jangan bawa wartawan ke sini. Istri wartawan, istri dulu presenter, producer di RCTI. Oke. Ya, so untuk amankan saya, kita diam-diam salah itu ya. But untuk dipendekin cerita ini sedikit, saya dapat putusan harus 6 bulan di penjara. Oke. Saya minta dikurangin sama hakim. Ya. Hakim dikurangin bilang 4 bulan. 4 bulan. Oke. So hari besok 4 bulan. Ya. Habis hari sidang yang akhir ya. Ya. So but dia mau saya, Jerry harus ke penjara yang di Salemba. Oke. 1 malam. Ya. Saya nego-nego, saya boleh 4 bulan di penjara. No, masih ada sisa 1 minggu, saya masih ingat. Yeah. So saya boleh habisin waktu di penjara Polres. Yeah. But hari akhir harus ke Salemba untuk out process. Yeah. Waktu sudah selesai. Di Salemba bilang kamu harus 1 malam di sini. Terus dikasih saya kamar 13 di atas. Itu penjara overcrowded. Berapa orang ada di situ? Semua ruangan cerita di sana, semua ruangan. Enggak, maksud saya ya kalau overcrowded kita tahu. Di ruangan Jerry yang 13 itu berapa orang adanya? Saya sendiri. Oh sendirian, oke. Because itu ruangan ada hantu. Serious. Yeah. And
And saya udah stres dari sidang, udah gak enak tidur, udah berapa malam gak tidur, udah gak bisa tahan uji ini. Malam itu saya masih ingat, Allah tolong ambil jiwa saya. Saya udah gak bisa tahan ini lagi. Ini udah bikin saya terlalu gila. And then saya berdiri, gak duduk, gak tidur. Malam itu saya zikir, gak berhenti. Because ada hantu di situ. Ini just masuk ruangan itu rasa nggak enak ya. Oke. Kok Anda tahu kalau ada hantu? Saya alhamdulillah dapat hadiah dari Allah sensitif untuk hantu, untuk jin. Ya. Oke. Ada sixth sense ya. Seperti sixth sense. And saya alhamdulillah bantu banyak orang ada gangguan jin, sihir. Saya bantu dia. Saya bisa udah cukup alhamdulillah pintar sama ruqyah dan lain-lain. Oke. So udah tahu ini bukan lebih ke arah demon yang jin yang kuat yang jahat. Terus di ruangan itu kosong. Kenapa nggak taruh orang di situ? Must be a reason ya. Yeah. So saya berdiri satu malam dan dia bilang jam 8 pagi dia ambil saya bisa keluar dari bisa pulang. Now istri saya tunggu hari pertama di situ sampai malam dan ada security kasih tahu itu udah malam Jerry nggak bisa pulang. Istri pulang balik lagi ke sana. Dia stres banget dari masalah ini juga. Ini berat untuk semua keluarga. So jam 8 pagi pintu nggak buka. Saya masih berdiri. Juga nggak ada anduk, nggak ada air sabun, nggak ada sikat gigi yang perlu harus ada, ya nggak ada. But alhamdulillah waktu dia buka security di sana buka semua sel kiri kanan, di sel di sebelah kanan. Dengar ada orang tahu dari cerita di situ ada bule di situ. Dengar saya zikir baca doa zikir baca doa. Dia datang ke kamar saya kasih kurma. Langsung nangis. Ini insyaallah ini ujian baru mau selesai ya. But sudah the maximum limit sudah minta Allah ambil roh saya sudah nggak bisa tahan lagi. Ini itu tinggal berapa jam lagi bisa pulang ya. But sudah nggak bisa tahan lagi. And then waktu jam kurang lebih 10 pagi dibuka sel saya untuk out process ya. Saya lewat sel di sebelah. Pak Jerry, ada orang teriak-teriak. Ini orang saya kenal dari kelompok di Polres dulu yang ditahan malam demo itu. Ini kasih salam sama semua. Dia dapat hukum 6 bulan. Alhamdulillah saya 4 bulan ya. Mayoritas dapat 6 bulan. Oh sorry, Jerry itu 4 bulan itu sudah habis di Jakarta Barat ya? Polres Jakarta Barat. Jadi di Salemba itu cuma 1 hari aja. 1 hari aja, but sudah lewatin itu punishment, itu waktu dari sidang 4 bulan sudah lewat. Sudah lewat, oke. Dan tambah 1 lagi, saya marah sama orang sana juga. Dikasih 1 hari Salemba katanya. Ya. Oke. So alhamdulillah itu sudah selesai. Ada berapa, and then waktu saya di sidang juga tadi saya lupa ini cerita banyak ya. And saya nggak tahu, saya jadi warga negara Indonesia. Untuk jadi warga negara Indonesia, saya balikin paspor saya kasih imigrasi, dia bawa ke Dubes Amerika. Masuk Dubes Amerika di sana. Tanya-tanya. Di sana itu di mana? Di datang ke Polres. Oh, Dubes Amerika atau stafnya yang datang? Staff dia datang. Dubes Amerika datang ke Polres Jakarta Barat. 2 kali, oke. Nah, kali kedua itu. 2 kali itu setelah ditahan berapa lama? Pertama kali saya kurang lebih 2 minggu di situ. Oke. And they bahasa English. Are you being treated well? And ini polisi kiri kanan saya dia dengar semua saya lagi ngomong. Kamu lihat muka saya. You see my face? Do I look like I'm being treated well? Like that? And then I look kiri kanan, lihat kiri kanan dia udah sadar saya nggak boleh omong jujur ya.
habis kurang lebih 6 minggu, orang datang, but kelihatan anggota staff yang penting. Oke. Ya, datang. Ya. And ini masuk logika. Ini ada Sorry. Setelah dibilang apakah kamu diperlakukan secara baik itu kan Jerry bilang kamu lihat ke muka saya apakah saya diperlakukan secara baik. Tapi setelah itu udah tahu kan nggak boleh ngomong jujur kan? Ya, dia udah sadar. Lalu Jerry ngomong apa sama staf saya kedubes bilang ya gitu. Saya bilang aku nggak salah. ya. I did nothing wrong. Okay. I broke no Indonesian law. You can check yourself. Ya. I am a political prisoner. Oke. Itu saya bilang. Saya speak the truth. Ya. Oke. Oke. Waktu itu bahasa Inggris pelan atau kencang? Gimana? Ngomongnya? Pelan ya. Intinya penjaga kiri kanan nggak ngerti dan nggak dengar gitu ya. Bisa ya bisa enggak. Oke. But kurang jelas untuk dia. Yang, maaf. Habis 6 minggu, 6 tambah kurang lebih 6 minggu, datang lagi. Now, di pimpinan penjara yang baik, ya, dia bilang ini ada orang dari Dubes Amerika ada di sini mau omong sama Jerry. Jangan talk to them, don't speak to them. Pak, saya mau keluar dari sel saya. Oh, aku kasih izin. Dan saya lagi suspicious. Kenapa takut banget saya omong sama orang ini? And saya bilang, Pak, I want to practice my English. Boleh nggak bahasa English sedikit ya, like that. So dia nggak suka. Dia lihat dari jauh. And saya udah sadar di berita dari media seperti yang saya tahu jelas, lagi omong anggota CIA, ya, lagi omong itu, it's not good. Ini nggak bagus untuk American Embassy. Saya bukan anggota CIA, but nggak bagus untuk muka embassy ada undercover agent nama Jerry D. Gray, ya. So dia lagi datang kelihatan untuk intimidasi polisi sedikit ya. Oke. Jangan macam-macam sama orang ini ya. Kurang tahu. Ini just dari opini saya ya. And then masih ingat waktu tahun 2019 kurang lebih bulan Agustus atau awal September. Ada gempa. Gempa besar dan Jakarta, seluruh Jakarta, Jawa Barat, listrik mati. Oke. Ya, pernah gempa gitu ya. 2019 ya. Saya di ujung sel saya di ujung sana. Tidak makanan baru sampai. Okay, baru ada makanan ya. Ini masih di Jakarta Barat ya? Masih di Jakarta Barat. Makanan baru sampai. Boom, listrik mati. Komunikasi mati. Tidak ada itu gimana sih itu penjara nggak ada emergency light ya? Nggak ada emergency lighting, nggak bisa lihat teman-teman yang setengah meter dari saya nggak bisa lihat tangan di sini nggak bisa lihat. Oh gelap betul lah berarti ya? Iya gelap total ya. Kita itu lama mungkin 15 jam lebih dalam kondisi itu. Saya already 15 jam itu dari karena itu tidak ada sinar matahari, jadi antara sinar matahari nggak masuk sel saya. Jadi siang dan malam itu tidak ada bedanya. Ya nggak ada beda. So waktu ini jadi saya udah penuh stres, capek, nggak tidur, hampir waktu di Polres paling lama bisa tidur setengah jam. Itu 4 bulan ya. Biasa tidur 10 jam, ada sel boom tutup keras, ketawa-ketawa dan lain-lain. Itu traumatic luar biasa untuk saya sendiri. Nggak bisa pakai kamar mandi, nggak bisa lihat, nggak bisa minum air minum di mana, tidak bisa sholat di mana.
Ya. Because ini kacau, mau sholat kita harus bersihin dulu. Ya. Semua di pinggir baru bisa sholat. So dalam kondisi ini itu traumatic banget, and ada polisi lewat sekali sebentar, ada pakai center ya. Masuk ke dalam, lihat-lihat muka semua ya, and begitu ya. Nggak ada air juga, nggak ada air sama sekali, running water nggak ada. 15 jam kurang lebih ya. Ya kurang lebih. Oke. Nah ini udah selesai. Untuk saya traumatik banget ya. Saya already udah overdosis semua uji ini. Waktu saya pulang, malam pertama pulang sama istri. Jadi bebas dari Salemba ya? Dari Salemba. Tanggal berapa itu bebasnya? Let's see. Tanggal 24 September ulang tahun saya. Ya. Tanggal 26 boleh pulang. 26 September. Ya, September. Oke. 2019. Oh, jadi dari Juni, Juli, Agustus, September. 4 bulan. Ya, akhir Mei kurang lebih tanggal 25 Mei kurang lebih ya. Hitungnya kan Juni, Juli, Agustus, September jadinya. Ya, okay. 4 bulan. So sampai ke istri mau ajak saya untuk makan di luar. Nah, ini saya baru dari kamar 13 di Salemba. Zikir satu malam, and saya udah saya mau pulang. Saya mau pulang. Dia sama kakak dia mau ajak saya untuk masakan Padang, minum jus, yang makanan yang enak. Kamu antar saya pulang sekarang. Tidak mau antar saya, aku jalan pakai kaki. Tidak ada masalah. Aku mau pulang. Jangan stop dimanapun. Kamu stop dimanapun, saya jalan kaki. Ke saya udah enggak mau lihat orang, udah mau pulang, mau mandi, mau senang hidup ya. So malam pertama sama istri saya masih ingat, saya baru tidur, but di penjara ini kamar kita lampu nggak mati, selalu nyala. Nah sekarang saya tidur di kamar gelap. Ya. Tidur sama istri mungkin ada 1 jam. Langsung bangun, ya bangun, kamar gelap. Astagfirullahaladzim, ini listrik mati lagi. Itu saya bad memory ya. And then saya langsung berdiri, duduk di kamar tidur dan baru sadar. Ini di penjara atau kamar saya? And then saya jalan kaki ketemu pintu. Alhamdulillah, balik lagi. Peluk istri saya tidur ya. And then udah habis itu sudah enggak ada masalah lagi ya. Teruskan ya. Lalu? Saya pikir alhamdulillah ini uji luar biasa. Saya ketemu ada berapa ustadz di dalam ya. Ada Ustadz Karim dari Jawa Barat, lagi sharing banyak ilmu ya. So ada hikmah dari situ ya. And then ada hal-hal saya bisa lihat yang benar nggak usah omong ya, yang saya lihat di urusan lain di dalam penjara nggak usah. Habis keluar dari penjara, saya pikir Allah ini insya Allah rezeki saya lebih lancar, lebih bagus. Terbalik. Sorry. Kita pada tadi proses ditangkap, ditahan, kemudian masuk penjara itu sudah selesai, dan sekarang setelah penjara tadi Jerry mengatakan saya pikir selesai masalahnya. Ternyata tidak selesai karena kemudian terkait sama orang takut ya kalau mau ngundang Jerry. Silakan teruskan. Ya itu habis tahun 98 ada Krismon. So business diving saya hancur. Saya bankrupt. And then saya suka investigative journalism ya. So saya juga cameraman. Saya shooting banyak film, foto di bawah laut, di atas laut.
lebih gampang di atas dari bawah laut ya. Oke. Dari buku-buku saya tulis, banyak orang suka undang saya untuk bedah buku, Ya. but juga untuk motivator Islam. Ya. Banyak yang undang saya, panggil saya Pak Ustadz. Saya malu, saya bukan Ustadz. Saya nggak pernah latihan resmi. Ya. But dia happy panggil saya Pak Ustadz. Saya ya ini diam-diam aja ya. Ya. Juga saya tulis, saya punya ilmu untuk sehat-sehat alami ya, sehat-sehat ala Rasulullah. Yeah. Saya bikin buku Rasulullah is my doctor ya. Yeah. Alhamdulillah sampai sekarang masih bestseller ya, buku ini. Oke. Di Malaysia sama Indonesia juga. Sering dapat berapa undangan setiap bulan. Sekarang tidak ada undangan. Orang dulu sering dekat sama saya, sedikit jauh dari saya. Now, saya kontak dia sopan, ya. But jauh dari saya. Alhamdulillah 2 bulan, 2 atau 3 bulan habis keluar dari, bulan November habis keluar dari penjara, dapat ada acara Islami, acara akbar di Jawa Timur, ya. Sehat, judul Sehat ala Rasulullah sama Jerry Digray. Ya. But ada yang datang ke penitia, dia bilang Jerry Digray itu enggak boleh datang ke sini. Nah, penitia bilang itu polisi. Ya. Saya nggak tahu. Ya. And then itu just orang pakai baju preman, siapa itu nggak tahu siapa itu. But penitia takut batal. But tambah seminggu habis itu di Malang, saya harus dari universitas ini ke universitas ini, universitas ini, sehat-sehat ala Rasulullah. Sering dipanggil saya untuk tema itu ya. Batal, cancel. Diteror juga. Ya. Jadi bukan nggak ada source of income, dari itu nggak murah saya lagi di penjara. Ya. Itu semua uang saya habis, uang istri habis. Sekarang kita nggak ada uang. Jadi orang susah. Tambah susah. Pinjam uang untuk bayar listrik. Pinjam uang untuk makan. Pinjam uang lagi untuk makan. Uang nggak ada untuk makan. Udah saya nggak makan. Yang penting anak sama istri bisa makan. So, saya sering makan 2 kali sehari. Nggak bisa makan sehari sekali. Ya, mungkin setiap 3-4 hari bisa 2 kali sehari makan. Yeah. Ya. Sudah nggak bisa makan yang makanan yang saya suka, yang makanan yang sehat, seperti jus, salad, buah. Ya. And then kondisi tambah, and then utang saya sama istri tambah terus, nggak ada jalur keluar. Saya nggak ada uang masuk. Ya. Royalty dari buku ini ada kurang lebih 13 di Gemansani Press, kurang lebih 12 judul saya tulis di situ. Ya. Royalty sudah sedikit. Ini buku udah lama tulis. Ini dari tahun 2002 sampai tahun 2019 ya. Di royalty udah dikit. Royalty ya. Royalty buku ya, sedikit. Sampai saya nggak ada sepatu. Tidak ada sepatu. 3 tahun nggak ada sepatu. Sama sekali nggak ada sepatu. Ya. And then lagi bingung. Ini uang dari mana, and pas nggak bisa tahan, alhamdulillah Allah kasih makanan. Alhamdulillah ada undangan untuk dari pesta nikah dan lain-lain ya. Yeah. But the problem itu 2019 masih ya?
Ini ini sudah sampai awal tahun ini. Oke, sampai awal tahun ini. Sampai awal tahun ini. Jadi kondisi 2019 pulang dari penjara itu sampai awal tahun ini. Awal tahun ini, but ini tahun 2005, tahun 2003, 2004 sudah cukup serius parah. Oke. Sangat serius. Yeah. 2019 masih bisa makan, ya. Masih bisa, ya. Yeah. But udah 2003 kita nggak bisa tahan lagi. 2023. 2003 sudah masuk 2003. 2023. 2023. Ya. Yeah. Oke. So saya harus cari kerja di luar box, di luar biasa. Saya mau kembali kerja marine tourism specialty di situ, ya. And juga saya udah bikin konsep, itu mimpi saya. I want to make the first ever in the world marine resort Islam Oke. untuk prestasi Indonesia, ya. Ya. Untuk seluruh di dunia Yeah. datang insya Allah ke sini. But untuk saya harus ketemu orang, saya harus cari investor, saya harus ketemu teman-teman, cari jalur untuk bisa dapat uang sedikit. Baru galang-galang cincin istri punya udah jual. Barang saya apapun saya bisa jual. Mobil sudah jual. Ya. Kita udah susah banget. Okay, if saya mati nggak bisa makan, okay. But saya tidak bisa lihat istri saya stres seperti itu, and then kita malu luar biasa. And saya orang bule, mana ada orang bule di Indonesia nggak ada uang. Saya kasih tahu, saya sama orang kaya yang saya kenal, Ya. omong pelan-pelan, Bapak tahu nggak saya nggak punya sepatu? Ketawa. Yeah, right. Seperti itu. Itu saya orang kaya, itu ada orang omong dia nggak punya sepatu, langsung saya bayar. Itu berkah luar biasa. Nggak boleh ada orang di bumi ini yang nggak ada sepatu, ya. Okay. Ya kapan-kapan, ada dapat uang dikit bisa beli sepatu, Ya. beli makanan. Ada uang sedikit bisa beli sepatu, bayar listrik, ya. Seperti itu, ya. Sampai bulan Januari tahun ini, alhamdulillah habis 3 tahun tidak punya sepatu. Sandal jepit, Ya. ya seperti itu saya punya, ya. Ya. Bukan sandal jepit itu sebenarnya sandal gunung. Sandal gunung. Ya, sandal gunung seperti sandal itu. Gunung, ya. So, Seperti Carville gitu-gitu ya, sandal gunung. Ya. ya seperti itu. Ya, oke. Punya satu, and then sudah rusak, sudah tua banget, ya. Udah mungkin 7 tahun saya pakai itu, harus ganti, ya. Ya. Alhamdulillah istri saya dapat rezeki awal Januari ini, Mr. Jerry punya sepatu baru. Bukan branded yang but sudah alhamdulillah sudah punya sepatu. Alhamdulillah. Nomor berapa sepatu Jerry? Hah? Your number? 42. Oh, 42. Kenapa mau kasih sepatu? No, saya udah bersyukur, saya sudah happy. Oke. Okay. Tahun lalu mungkin 3 bulan akhir tahun lalu nggak ada buah masuk rumah saya. Manusia harus makan buah. Iya. Ya? Nggak ada buah. Atau anak saya ada acara sama teman dapat bungkus, kasih kado, ada bungkus makanan sedikit, ada buah orange, dia bawa pulang, bagi 3. Itu buah kita, ya. So memang ada berat. Saya sendiri seperti di penjara di rumah. Tapi anak kan kerja. Anak kerja, but dia lagi kuliah. Ya. Tahun 2019 dia masih kuliah. Ya. Dia graduate bulan Desember. Desember tahun? 2019. Ya. Okay. So dia udah lulus, but dia harus cari kerja dulu, ya.
ada ya mungkin ada 6 bulan nggak ada kerja ya. Ya. Dia dapat kerja. But di gaji kecil ya. Terus kita sudah punya utang Oh, I see. ya. Ya. Gimana jalur untuk bayar utang ini? Kita harus makan. Istri ya udah tugas di dapat tugas, dia udah pensiun dari RCTI Ya. ya. Sekarang Pensiunnya kapan? 2019. Oh, 2019 itu dia pensiun. Awal 2019 saya Oh, waktu Jerry di penjara dia udah pensiun. udah pensiun. Oke. So dia pakai uang pensiun untuk kita punya properti, lagi bangun rumah. Ya. Dia habisin pensiun untuk rumah itu. Ya. Rumah sampai hari ini enggak 100% selesai, but alhamdulillah cukup. Ya. 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 So kita bisa pindah ke situ. Ya. So all the money gone. Bulan Desember jual mobil. Kenapa? Karena ada perlu untuk rumah yang belum selesai, harus selesai. Uang mobil baru beli. Ya. Baru 12 bulan kita beli, baru punya 12 bulan. Baru selesai bayar bank utang Cicilannya, mobil. ya. 12 bulan. Ya. 13 bulan tambah 1 bulan jual. Oke. Nggak ada harus hidup ya. Ya. So kondisi untuk saya pribadi sangat malu, istri sangat malu, stres terus, istri harus cari kerja lain, tugas di universitas jadi dosen untuk komunikasi, gaji nggak tinggi, cari kerja di tempat lain, anak dapat kerja, but uang nggak cukup, dia cari freelance kerja because dia graphic design untuk dia. So dua kerja sangat keras. And the uang untuk makan sama listrik, sama bayar dikit-dikitan utang setiap bulan nggak cukup. Utangnya utang bank atau utang ke orang? Utang bank, dulu punya kartu kredit istri, ya. I see. And the kartu kredit nggak beli TV, nggak beli apa-apa, nggak jalan-jalan, itu untuk makan. Harold Supermarket beli. Iya. Kita nggak ada uang untuk ke pasar, nggak ada uang. Iya. Pakai kartu kredit. Iya. Ya, nanti bayar minimal, sampai yang nggak bisa bayar lagi harus restructure semua, bikin dan ada berapa banyak harus bayar setiap bulan. So alhamdulillah masih ada utang itu, but it's sudah kurang dikit ya. Kalau boleh tahu berapa utangnya sekarang? Hah? Masih seberapa banyak? Utang kita saya kurang tahu jelas, but 50-an juta kurang lebih. Masih ada utang, ya. Now itu dari rumah ke Universitas Pamulang, istri kerja di situ. Oke. But sudah kita nggak punya mobil, nggak ada uang. Dia udah umur ya, dia bukan anak umur 25 tahun lagi. Berapa istri? Saya nggak berani kasih tahu umur istri on air, takut nanti dia malu. I see. So, but I mean, dia nggak terlalu jauh dari umur saya ya. Oke. Lebih muda. But dia harus naik Gojek ke stasiun kereta, naik kereta ke sana, naik Gojek lagi, and then dia berangkat jam 6:30 pagi sampai maghrib baru sampai rumah. But dia masih ada kerja universitas sampai jam 1, jam 2 pagi, setiap hari. Now, yang jadi bulan April lalu, alhamdulillah tahun ini saya alhamdulillah udah bisa makan 2 kali sehari. Sudah ada buah, nggak sering ada buah, but sudah
sudah ada buah ya, Ya, sudah ada lebih sehat. 2 kali tahun ini bisa ke restoran kecil sama keluarga, kita makan di luar yang restoran yang murah. Ya. Alhamdulillah ada just masuk restoran lihat orang lewat, lihat orang jalan-jalan itu udah senang. Ke saya di dalam rumah bulan-bulan nggak bisa keluar. Ya. Saya jadi pembantu bersih, masak, reparasi ini, semua tugas cari-cari uang itu dari online, dari HP ya. Tunggu kabar. Ada proyek mau dinyalain sama teman, but proses ada lama, nggak bisa langsung bing bang boom itu jadi jadi ada uang masuk ya. Yeah. Insya Allah sebentar lagi ada. But April lalu istri hampir meninggal. Karena Darah tinggi, Oke. overwork. Udah berapa bulan overwork. Saya udah waspadain dia. Kamu harus, itu badan kamu punya hak. Kita dapat duit dari mana? And then saya udah sadar, dia lagi kondisi try to survive ya. Ya. And boom, masuk ke rumah sakit ada seperti mini stroke ya. Ya. Anak lagi nangis, harus, but the masalah ini dari darah tinggi ada lama berapa minggu ya. And saya herbalist, but dia badan sudah breakdown, sudah badan sudah nggak ada tenaga lagi. Sampai hari ini nggak bisa kembali kerja di universitas. Dia Jadi sempat masuk rumah sakit. PON. Ya. Rumah sakit PON kurang lebih 1 minggu ya. Ya. Harus ini dari dokter, istirahat total. Ya. Tidak boleh berdiri, duduk di tempat tidur nggak boleh ya. So because the doctor sendiri udah tahu ini masalah orang overwork. Bentar, selama seminggu biaya rumah sakitnya bagaimana? Alhamdulillah punya ini BPJS. Oke. So dapat dari dia dapat dari universitas, saya nggak salah dari situ ya. Oke. Dia 100% bayar. Oke, jadi 100% dibayarin ya? Ya, dibayarin. Oke. And ini ada hikmah, satu dia bisa istirahat ya. Ya. Teman istri saya banyak amat. Bawa dus penuh buah. Setiap malam bawa 2 buah pulang. Lemari es kita udah minta ampun, ini sudah penuh buah. Oh, mereka teman-teman yang datang bawa hadiah buah dari kantor dia kirim buah ya. Terus so ada hikmat, ada 6 minggu minum jus buah. Ini perlu untuk kesehatan kita ya. Nah, alhamdulillah saya ada di rumah bisa istirahat ya. Saya udah sadar, saya suka yoga untuk relax otak saya. Juga di penjara pakai yoga biar badan bisa slow down ya, nggak terlalu aktif. Memang ini uji luar biasa, but ini semua yang sampai hari ini itu dari video yang Ustadz itu taruh di internet. And waktu di penjara, waktu lagi investigasi, yang taruh di internet itu tahu orangnya siapa? Polisi udah ketemu dia. Oke, tapi nggak usah disebutkan namanya di sini ya. Ya, saya nggak mau sebutkan nama dia di sini. Ya. Sudah tahu siapa dia. Ya. Foto dia ada di internet. Ini orang. Ya, itu dia. Ya. Kenapa nggak mau tangkap dia? Oke. Because yang bikin masalah ini dia. Oke. So, ya sebenarnya juga bukan masalah kan, itu hak untuk freedom of expression tadi kan sebenarnya.
Ya, and saya udah baru berapa tahun udah jadi warga negara Indonesia. I'm happy. Iya. Ya. Di semua umur hidup di Amerika saya nggak ikut pemilu. Karena? Semua pilihan di sana nggak bagus. Oke. Itu pilihan nggak bagus saya nggak mau. Ya. Oke. But saya happy di Indonesia ikut pemilu gubernur, ikut pemilu presiden. Ya. Istri saya ikut partai, and then dia mau juga jadi anggota DPR, and then but harus ada uang. Kita nggak ada uang untuk promo dia, ya. But we try our best, ya. But itu semua Allah's will. Ada hal-hal saya harus latihan, harus sadar, and ini bikin my family close. I see. Ya. Yeah. So, apapun kesalahan dari istri saya, dia di samping saya dari A sampai Z waktu di penjara, ya. Yeah. Dia fight untuk saya. Dia datang ke kantor Yusuf Kala. Dia waktu wartawan pernah wawancara dia berapa kali, ya. Everything untuk saya. Saya ada utang nggak bisa bayar itu. Ya. Apa bahasa English eternally grateful, ya. But saya lebih dekat sama Allah juga ke saya lagi apa di situ. Zikir. Astaghfirullahaladzim. Zikir. Bisa tidur 5 menit. Alhamdulillah bangun. Zikir. Mau apa lagi? Ya. So udah jelas Allah mau. Saya lihat dari mata Islam, ya. Allah mau saya lebih dekat sama dia. Okay. But di sini saya sakit hati. Ada berita keluar kelihatan ini orang anggota CIA. Saya benci CIA. Saya have nothing to do with the CIA. Saya di atas nama Allah minta laknat dari Allah sekarang. Tolong dibunuh saya, lempar saya ke neraka. Saya bohong. Saya bukan agen CIA. Jika saya bohong, ya. Ya, seperti itu. But, saya itu jadi yang buku saya tulis dari dulu jadi jihad saya. Rasulullah is my doctor, mau bantu Indonesia untuk hidup lebih sehat. Harus yakin Nabi Muhammad SAW gak pernah bohong sama kita. Dia bilang ini habatus sauda obat untuk semua sakit kecuali mati. Itu benar. Tadi saya bilang ya harus makan habatus sauda 3 kali sehari, ya. Ini dan sampai sekarang, even di penjara, orang datang ke penjara. Ya, saya obatin berapa korban kanker. Dia datang ke sana, dia lagi tulis, dan polisi marah because dia lagi tulis. No, Pak, ini korban kanker. Saya mau kasih resep, tolong. Ini orang harus. So the polisi mundur. Boleh sebentar, ya. Polisi diobatin. Polisi saya pijitin. Berapa yang akhir, yang 4 minggu akhir di penjara, di polisi di sana baik sama saya, mayoritas, ada berapa orang. But saya suka diobatin. Saya nggak lihat, Saya suka obati. Saya suka obati. Aktif. So, and dari keluarga saya punya habatus sauda, saya punya madu, saya punya berapa herbal di ruangan saya, and saya bagi-bagi, orang lagi demam, saya kasih banyak habatus sauda, dipegang dia, diobatin dia, alhamdulillah demam hilang. Insyaallah dia yakin di obat tibun nabawi ini itu benar, harus yakin, harus punya iman, ya. Al-Quran obat untuk semua sakit kecuali mati. Harus yakin, ya. Itu dari dulu jihad saya sampai insyaAllah meninggal dunia. But sedih, orang jauh-jauh dari saya sudah kurang percaya saya lagi. Ada orang lain di fight untuk saya, ya. Biar orang sadar Jerry DeGray bukan orang seperti itu, ya.
Saya keluar Angkatan Udara Amerika tahun 82. Nah, kenapa itu ada jutaan orang masuk tentara Amerika, semua jadi agen CIA? Enggak, ya. Saya cari jalur hidup, saya bantu Indonesia, Marine Resort Consultant, bantu pariwisata di Indonesia, mau bantu kesehatan di sini. I have a purpose in Indonesia, ya. Jadi warga negara Indonesia happy, and then ada pemilu, ada banyak hal-hal misterius. Yeah. Saya protes, ya. Ada orang rekam, kenapa saya harus masuk penjara, ya? So jadi mimpi buruk dari saya, but itu saya sama keluarga lebih dekat dari dulu, ya. And kembali lagi, saya ada utang untuk istri saya nggak bisa bayar. Bukan utang apa? Utang, utang jasa. Bukan apa ya? Bukan. It's okay, nggak apa-apa. Ya, seperti mental dari sini. Yeah. But saya kurang sabar hari-hari akhir. Jadi Jerry berutang banyak pada istri, ya kan? Berutang dalam pengertian bukan material, tetapi ya tahu orang bahasa Indonesia paham itu. Ya, itu baik-baik luar biasa. Saya biasa punya istri orang bule, ya. Dia tinggal saya, suami masuk got, dia cerai pergi. But istri saya lompet masuk got sama saya. Kalau istri orang bule ya, Jerry belum pernah nikah sebelumnya. Belum. Jadi kalau saya istri. Saya takut sama orang bule, dia galak sama suami. But istri saya juga, saya salah, dia galak sama suami, but itu galak baik-baik. Biar dia mau suami lebih sadar. But dia fight untuk saya nggak pernah lihat semua umur hidup ada orang fight untuk saya. Ada teman saya yang baru ketemu, ya. Dia fight untuk saya. Ya, dia datang ke penjara bawa pizza, 6 pizza, banyak amat pizza dikasih yang jaga saya. Kasih di meja di depan. Kasih saya bagi-bagi sel-sel kiri kanan, ya, sharing. Dari baik-baik seperti itu, hidup yang 6 minggu yang bulan akhir di situ ada sedikit perbaikan. Ya, masih nggak enak, but saya jadi ketua kamar, and my first rule, no smoking. Dan mereka tidak ngerokok? Enggak. Kita yang merokok keluar, yang nggak rokok dari sel lain masuk kamar saya. But dari depan belakang di mana-mana ada asap-asap rokok, dan polisi sendiri lagi rapat di situ, semua lagi rokok. So I mean untuk ya itu belum waktu untuk saya harus meninggal, ya. Udah full recovery. Memory buruk, but and ada gangguan sedikit, post traumatic stress sedikit. Ada gangguan sedikit. Until now. Just ini lagi mulai stress sedikit, ini jalan sedikit, ini jaw, just lagi bisa tidur, just lagi lihat TV atau ada ganggu saya, but sudah sangat kurang. So itu automatically, ya? Sudah automatic, because kita nggak tahu saya di penjara berapa lama, ya. Kita nggak tahu ada mau bunuh saya di dalam penjara, ya. Because saya aktif untuk speak the truth. And dari bagian intelligence, dari polisi, dari TNI, government Indonesia sudah tahu untuk expose kejahatan seperti government Amerika di dunia internasional, sering expose. So
bule ini harus lagi omongnya video itu keluar, ada yang kelihatan nggak takut banyak ikut saya atau apa, itu opini saya ya, bukan ada fakta di situ. But where is the justice? Ya, if saya bisa bawa Jokowi ke sidang dari masalah itu, saya mau minta berapa miliar rupiah untuk hancurkan kehidupan saya. My reputation, saya public figure but good reputation. Sekarang 50-50 ya. Orang kurang, ada yang kurang kenal saya, kurang yakin saya orang baik, atau yang orang tahu saya orang baik, but takut dekatin saya, takut dia kena masalah juga ya. Oke. So itu apa nama itu? Mimpi buruk. Oke. Gimana sekarang kehidupan, kan setelah istri sakit, istri sekarang di rumah kan nggak kerja. Lalu kehidupan ekonomi bagaimana sekarang? Untuk makan dan lain sebagainya. Ada berapa proyek kita coba dinyalain ya. Ya. But we have tried everything. Iya. And now ini masalah dari situ, saya kena ujian dari Allah luar biasa berat. Iya. Apa saya coba nggak jadi. Iya. Ini sudah jadi. Seperti Bang Refli undang saya hari besok untuk bicara jam 12. Iya. Ya. And then besok pagi saya lagi siap-siap jam 10, nggak jadi. Oke. Ya. Until now ya? Ya, until now ada seperti ini, but saya tahu satu, Allah lagi jaga saya. Satu, saya yakin sendiri ini ada hadiah dari Allah di bumi ini, luar biasa Allah mau kasih saya. Saya yakin itu. Insya Allah ya? Insya Allah. Saya lihat dari uji saya terlalu berat. So saya belum siap. Mungkin saya minta banyak duit dari Allah, but saya belum siap. I see. So Allah lagi disiapkan saya untuk ini. Alhamdulillah bisa makan. Alhamdulillah ada waktu sekarang lebih banyak sama istri. Iya. But kasihan kita nggak bisa dating, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa lihat gunung, nggak bisa ke laut. Kenapa? Nggak ada uang. I see. No money. Zero. Sudah sebelum tahun 2019 itu akhir kita jalan-jalan. Oke. Sudah sampai sekarang. And then orang yang diundang saya mau ketemu saya ada untuk bisnis. But tempat jauh nggak ada uang, nggak bisa datang. So saya bilang, saya harus bantu istri atau bohong sedikit-sedikit. But Allah mau itu jadi rezeki saya, Allah pasti kasih. Saya yakin. Insya Allah. So ini ujian luar biasa dari spiritual. Alhamdulillah rasa jauh lebih dekat sama Allah sebelum. Ya. But sedih, lonely banget. Tidak bisa jalan-jalan seperti manusia biasa. Just datang ke mall, just lihat-lihat aja. Uang untuk datang nggak ada. Yang masuk langsung pakai untuk bayar utang. Oke, Mr. Jerry, mudah-mudahan setelah ini ya rezeki akan datang. Insya Allah, amin. Luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, saya ini baru tahu juga kalau beliau ini malu nggak mau kasih tahu. Ya begini, jadi saya nggak ngerti gitu. Saya pikir you're fine, I think ya. Insya Allah masih awet muda nggak? Masih tapi harus lihat muka saya hari keluar dari penjara. Iya. Wah. Iya. Karena Jerry ini berapa kali datang ke sini dan I think you were fine at the time ya. Ternyata tidak fine amat ya. Oke. Emang nggak usah kasih tahu semua orang, nggak perlu waktu itu ya. Iya. So. Oke.
Jadi saya meminta itu karena saya tadi bercerita mengenai pengalaman ditahan di penjara tersebut ya, traumatic until now ya. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Jerry D. Gray, ya kan? D. Gray. Yeah. Jerry Dwayne Gray. Jerry Dwayne Gray. Biasa panggil Jerry D. Gray pendek. Jerry D. Gray. Closing statement, Jer. Dan kemudian, but before the closing statement, this is the final question from me. Anda menyesal jadi orang Indonesia? Anda menyesal nggak menjadi orang Indonesia? Kesel. Menyesal, regret. Oh, okay. Now, ini kembali jadi Ustadz Jerry sekarang seperti ini dari spiritual ya. Yeah. Berapa undangan ke masjid, ke acara ibu-ibu, acara-acara agama ya. Yeah. And saya lihat kiri kanan, warga Indonesia, frustrasi, nggak ada uang, nggak bisa maju, terlalu banyak korupsi. Our mimpi ini ada the select few take our dream away from us ya. Okay. Stop, block, susah. Saya Marine Resort Consultant, untuk anyway. Saya lihat di Timur Tengah. Lihat di hadis ya. Now untuk saya pribadi, I still believe, I will always believe that Indonesia is the number one most, I love your question, thank you. Okay. Number one most important country in the world. Someday. Ini negara paling penting di dunia. Kenapa? Right now atau someday? Right now, but warga di sini kurang sadar. Ya. See. Ada perang nuklir, Indonesia bisa makan. Ya. Indonesia resources luar biasa. Utang crazy, but stop the korupsi, bayar utang gampang. Yeah. Resources sudah so much ya di Indonesia. But we have to unite. Ya. And Indonesia sudah unite. Saya lihat seperti dari agama Islam, ini mau perang besar di Timur Tengah minta lagi. Ada orang seperti Donald Trump sama Netanyahu, partners in crime, against humanity, musuh Islam, and siapa follow them is the enemy of humanity, bukan Islam aja ya. But I believe Indonesia will supply the world with food, supply the world with resources, be an example, contoh untuk seluruh di dunia. Look at all our island. But we all have something in common. Indonesia sampai sekarang ribuan pulau, but we were able to unite and stay united under extreme difficulty. Okay. And the rest of the world, they need Indonesia. I see. They need our example. So, dari spiritual, inshallah, saya meninggal dunia di Indonesia. I will do everything I can within my ability. Saya nggak pensiun sendiri. Yeah. I will work and do what I can sampai meninggal dunia. Saya lagi bantu orang, passion cancer diobatin, kasih tahu alternative, jalur alternatif. Tanya sama semua, saya nggak pernah minta uang. Saya minta dari Allah. Saya mau dia yakin, dia sadar. Dan ada Allah kasih kita obat untuk semua sakit kecuali mati. There is no disease nggak bisa diobatin kecuali mati sama tambah tua. I see. Okay. But tadi Bung Refli bilang saya tambah awet muda ya. Yeah. Zikir. I look at you. You're like Michael Douglas. Wow. But Michael Douglas has a lot, punya banyak duit ya. Saya nggak mau jadi popular seperti itu. Saya nggak mau cari fame. Saya just mau ada hidup di dalam jalur yang baik, yang betul, sampai meninggal dunia.
Saya minta yang orang lain punya nama-nama besar. Saya nggak cari nama besar. Saya just cari nama besar di depan Allah di akhirat nanti, insya Allah. Insya Allah ya. Oke, Jerry de Grey, a closing statement, mungkin 2-3 sentences atau word, it's up to you. Jangan lepas iman. Kita punya masalah apapun, it's Allah's will. Oke. In English, everything that happens is Allah's will. Oke. Saya nggak bisa nafas, Ya. lebih dari 3 sentence ya. Oke. Saya nggak bisa nafas, omong sama Bang Refli, duduk di sini nggak ada izin dari Allah. I see. Everything is from Okay. Him. Okay. So ask Him, but dia nggak kasih yang apa yang kita minta, seperti minta keluar penjara cepat, Yeah. cepat. Yeah. Itu ada reason, Oke. Ya. Ada hikmah. ada hikmah. Harus sadar, kita sadar, insya Allah masalah-masalah kita cepat selesai. Oke, ya saudara sekalian, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang terjadi pada kita, tidak ada permintaan yang tidak dikabulkan asal kita minta dengan sebaik-baiknya. Hanya masalahnya sooner or later, cepat atau lambat ya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini tidak sekedar menggugat rezim yang dahulu, tetapi lebih dari itu adalah memberikan hikmah kepada siapapun bahwa ya begitulah kehidupan. Semakin Anda dicoba, barangkali semakin Anda naik kelas, naik tingkat. Insya Allah, Dan keimanan amin. Anda makin tebal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Masih kuat.